Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa TA TV yang berbahagia, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Yang sungguh kita tidak bisa membilang, menyebut, mengingat, mengetahuinya satu persatu. Salawat dan salam juga tak lupa mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan salat ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari setiap doa dan harapan kita, sehingga kemudian kita menjadi bagian dari orang-orang yang mencintai baginda Nabi, dan mudah-mudahan kita juga menjadi orang-orang yang dicintai oleh beliau, dan artinya kemudian kita juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan demikian mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Menjelang buka puasa dalam waktu yang singkat, perkenanan saya mengajak para pemirsa semuanya, wabil khusus kaum muslimin wal muslimat, mukminin dan mukminat yang saat ini sedang menjalankan ibadah Ramadan, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita, terutama di bulan Ramadan, dalam rangka memaksimalkan fadilah-fadilah yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Khususnya mari kita tingkatkan ibadah solat kita. Solat merupakan salah satu dari pilar Islam, salah satu dari rukun Islam, yang mestinya menjadi amalan yang kita utamakan. Mari kita jadikan solat ini menjadi agenda utama kita. Kalau setiap hari kita diperintahkan untuk solat 5 waktu, maka mari kita jaga waktu-waktunya, agar kemudian solat tidak hanya sekedar kegiatan sampingan, bukan hanya rutinitas yang kemudian kurang dihayati. Maka mari saya mengajak para pemirsa semua, kaum muslimin dan muslimat, kita tingkatkan kualitas ibadah solat kita. Solat, sebagaimana Allah menyampaikan bahwa solat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna solata tanha anil fahsai wal munkar, bahwa sesungguhnya solat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang artinya kemudian kalau kita sudah bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, itu adalah bagian dari ketakwaan. Karena sesungguhnya tujuan dari setiap ibadah itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jaga salat kita perbaiki salat kita, sehingga kemudian salat kita menjadikan kita orang-orang yang kemudian bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan kemudian bisa meringankan kita, memudahkan kita di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman, salat yang kita lakukan setiap hari mestinya menjadi satu peristiwa yang spesial, satu kegiatan yang spesial. Maka mari kita perbaiki ibadah solat kita dengan cara bahwa setiap solat, maka kemudian kita menyadari bahwa kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menghadap kepada orang-orang yang kita segani, pemimpin, atasan kita saja, kemudian kita menjaga adab kita, menjaga gerakan kita, menyadari gerakan kita, menyadari apa yang kita ucapkan, maka lebih-lebih pada saat sholat, maka mari kita sadari bahwa kita sedang berhadapan, atau kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita mestinya menyadari gerakan kita, menyadari apa yang kita ucapkan, sehingga kemudian sholat kita benar-benar penuh penghayatan dengan khusyuk, sehingga kemudian kita merasa bahwa kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah dengan segala keadaan kita, bahwa kita ridho dengan segala ketentuannya, dan kita lupakan semua urusan dunia. Kemudian yang ada adalah bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyampaikan keinginan kita bahwa di dalam salat ada di sana kita memagungkan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kebaikan, kita memohon petunjuk, bahkan kita juga di sana ada unsur selawat
dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita juga mendoakan orang-orang yang saleh. Diakhiri dengan salam kita sebagai tanda bahwa di dalam kehidupan nyata mestinya kita juga di dalam misi menebarkan salam kebaikan dimanapun kita berada. Maka sekali lagi mari kita tingkatkan kualitas solat kita. Kita evaluasi selama ini solat kita bagaimana, maka bisa kita tingkatkan dari sisi waktunya agar kemudian solat kita menjadi lebih tepat waktu. Kemudian dari sisi tempatnya, mestinya bagi laki-laki kita upayakan semaksimal mungkin, kalau tidak ada uzur yang syar'i kemudian kita berjamaah di masjid. Nah, bagi ibu-ibu atau para perempuan barangkali kemudian menjaga tempat-tempat sholat di rumah juga tempat-tempat yang memang kemudian dijaga kebersihannya dan kerapiannya, sehingga dari sisi tempat dan waktunya adalah tempat dan waktu yang berkualitas, dan juga dari sisi gerakan dan ucapan kita juga menyadari, sehingga kemudian kita khusyuk, kita tawadhu di dalam sholat kita, dan kita menyadari bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan itu adalah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jadikan solat kita menjadi solat atau menjadi waktu-waktu yang terindah di dalam hidup kita, menjadi waktu-waktu kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu kita memujinya, memahasucikannya, dan kita memohon ampun serta kita memohon segala kebaikan, dan juga untuk diri kita dan juga untuk sesama, dan diakhiri dengan salam yang artinya kemudian kita siap menebarkan salam rahmat dan barokallah di dunia ini. Terima kasih. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.